Persib sampai jadi juara, mengumpulkan poin sekitar 69. Itu kenapa? Karena dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu menciptakan kemenangan. Maka terakumulasi jadilah juara. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai mimpi-mimpi besar, kemenangan-kemenangan besar, baik di dunia ataupun di akhirat, kalau di dunia menjadi ini, punya prestasi apa, pencapaian apa, sampai kita menjadi orang yang punya sesuatu yang orang itu hormati. Dalam konteks akhirat, jelas kemenangan besar adalah ketika seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang besar. Nah, untuk mencapai kemenangan-kemenangan besar itu, maka syaratnya kita harus menciptakan kemenangan-kemenangan kecil saat di dunia. Maka maknai Bapak Ibu, setiap hari adalah pertandingan diri kita. Setiap hari. Harusnya mah lain setiap hari teori nanti, setiap detik yang menit harusnya mah. Cuman mungkin tuh Pak, loba teuing detik menit mah orang capek. Ya udah tiap hari. Makanya ada kalimat ungkapan menangkan harimu. Selamat menjalani hari baru. Berarti hitungannya hari. Jadi setiap hari adalah pertandingan diri. Nah, kita harus menciptakan kemenangan-kemenangan kecil yang nanti semoga berakumulasi menjadi kemenangan besar. Bapak Ibu, pahami rumus kemenangan kecil ada dua. Rumus kemenangan kecil ada dua. Yang pertama, saat kita bisa menaklukkan hawa nafsu dari sifat malas, lalai, dan maksiat, itulah kemenangan diri. Ini rumus pertama. Saat kita bisa menaklukkan hawa nafsu dari sifat malas, malas identik dengan yang sifatnya urusan dunia. Malas makan, malas mandi, malas beberes rumah, malas nyesel, malas nyetrika, ya, malas berangkat kerja, malas sekolah. Lalai itu malas tapi dikhususkan untuk urusan agama. Sebetulnya malas juga, cuman dalam konteks ibadah. Lalai sholat, baca Quran, lalai pengajian, lalai zikir dan lain sebagainya. Maksiat, udah pelanggaran, berbuat dosa. Nah, itu kan perlu ini nih, pertandingan di sini, pertarungan di sini, di dalam. Nanti ada orang yang dia sudah menang sehingga berbuat baik itu udah otomatis tuh, kayak autopilot kayak gitu. Allahu Akbar, langsung aja gitu, hidang, kacai, wudu, udah. Ada yang Allahu Akbar, berat, gitu ya. Jadi ada yang begitu. Subuh, adzan berkumandang, ada yang otomatis bangun gitu. Bahkan sebelum subuh udah bangun. Ada yang dengar tapi aduh, keda ya. Kamu tiba-tiba langsung ingat, hari Ahad, ustadzah si Eta, mau datang. Jadi banyak alasan, gitu ya. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika Umar bin Khattab dikasih pertanyaan sama seorang sahabat, manakah yang lebih baik? Orang yang tidak punya niat dosa, hatinya itu nggak ada niatan dosa, sehingga dia tidak berbuat dosa. Atau orang yang hatinya muncul kepikiran niat dosa, tapi nggak jadi berbuat dosa. Mana yang lebih baik? Umar menjawab, yang lebih baik adalah yang hatinya kepikiran berbuat dosa, dan dia tidak jadi. Kemudian beliau mengutip surat Al-Hujurat ayat 3. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Merekalah orang-orang yang hatinya diuji dengan ketakwaan. Jadi hatinya dikasih muncul, aduh, ayang, tapi siut, terjadi. Jadi bapak-bapak, mana yang lebih baik? Mau selingkuh tapi terjadi, atau tidak ada mau selingkuh dan tidak mau? Yang baik adalah yang kepikiran mau selingkuh tapi terjadi. Itu bapak-bapak yang hatinya diuji sama Allah. Gitu kan? Walaupun kata saya, tapi lamun setiap hati diuji, ku dahareun diuji, ku korupsi diuji, ku cewek diuji, atuh berat gitu kan. Tapi kata Umar itu lebih baik. Tapi ingat, diuji tapi terjadi. Lamun diuji jadi, berarti gagal. Ya mah diuji tapi terjadi. Gitu ya. Karena kalau yang pertama mah kenapa disebut tidak baik? Ya gimana
mau teruji, emang dia mah tidak mau gitu. Tidak. Ya bahasa lainnya mah, oh kahayang lah gitu. Ya. Oh kahayang. Oke ya, Bapak Ibu, ini rumus satu. Saat kita bisa menaklukkan hawa nafsu, malas, lalai, dan maksiat, itulah kemenangan. Makanya ketika kita bisa tadi beberes rumah, bangun pagi, berangkat kerja on time, kerja profesional, itu kemenangan. Apalagi Bapak Ibu yang punya program khusus, diet misalkan, pantang makan gorengan, apa. Ketika bisa dilakukan, itu kemenangan. Alhamdulillah. Oh, target 7 hari tanpa minum gula-gula, kopi, teh manis, begitu. Entong, 7 hari weh, cobaan. Berhasil lolos, itu teh kemenangan.